Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Januari 2022, Senin, Pekan Biasa keempat. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Disusun oleh Frater Iuswar SPD dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 5, ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan kepadamu. Dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihi engkau."
Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Bersekutu dengan Tuhan. Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Yesus mengusir roh jahat dalam diri seseorang. Oleh perintah Yesus, roh jahat itu kemudian merasuki sekawanan babi, sehingga mereka semua terjun bebas ke dalam jurang yang dalam. Dalam dunia dewasa ini, iblis selalu punya cara dalam merayu manusia untuk berbuat jahat, sehingga jatuh ke dalam kekelaman dosa. Iblis memiliki variasi cara untuk memenangkan hati manusia, umumnya melalui hal-hal yang nikmat dan menyenangkan. Manusia seringkali tak mampu mengatakan tidak pada setiap rayuan iblis yang menyenangkan itu. Akan tetapi, kuasa iblis bukannya kuasa yang tak dapat terkalahkan. Ia tak selalu mampu memenangkan hati manusia, seandainya manusia bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhanlah manusia mampu mengalahkan kuasa dan godaan si jahat. Itu sebabnya iblis dalam diri pemuda di Gerasa berteriak ketakutan di hadapan Yesus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam kehidupan bersama, sering kita jumpai ada begitu banyak orang yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Mereka telah terbelenggu dengan seks bebas, obat-obatan, kebencian, dendam, pornografi, atau keterikatan lain yang pada akhirnya membuatnya merasa hampa dan kehilangan harapan. Orang-orang seperti ini telah diperbudak oleh dosa dan tidak dapat lagi menguasai dirinya. Karena itu ia memerlukan perjumpaan dengan Yesus. Ia hanya mampu lepas dari belenggu setan bila Yesus menolong dia. Yesus hadir untuk mencintai manusia dan menjadikan manusia berharga karena dicintai. Usaha mencintai manusia dilakukan Yesus dengan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Akan tetapi meskipun ada belas kasihan dari pihak Tuhan, Tuhan juga membutuhkan sikap tobat dari pihak kita. Tuhan mau supaya kita dengan berani menolak segala bentuk godaan setan dan membarui diri untuk hidup bersatu dengan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menyangkal segala yang jahat. Dan semoga lewat sikap tobat, kami terlepas dari yang jahat dan hidup bersatu dengan Dikau. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.
dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Mari batuk siram dengan air